Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Lukas bab 4 ayat 16-30. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah dia anak Yusuf? Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini di tempat asalmu ini segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Yesus berkata lagi, aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak wanita janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang wanita janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tiada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tapi Yesus berjalan lewat tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar hari ini tentang apa yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Dan tentu kita semua tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang membawa keselamatan. Dan keselamatan itu dinyatakan oleh Yesus melalui Injil hari ini. Bahwa kehadirannya pertama-tama untuk membawa kabar sukacita, untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Kepada semua orang, teristimewa kepada orang-orang miskin. Dan tentu kita harus memahami kemiskinan di sini bukan hanya kemiskinan materi, tetapi kemiskinan juga akan kehidupan rohani, kemiskinan akan kehidupan surgawi. Maka Yesus datang membawa kabar gembira bahwa setiap orang
yang jauh, yang dikuasai oleh iblis akan mengalami kekayaan rohani, kekayaan kekudusan di dalam Allah. Miskin itu banyak. Orang miskin akan pengampunan, tetapi Yesus datang membawa kabar baik bahwa Ia yang adalah sumber pengampunan akan mengampuni setiap orang. Maka kita pun harus mengampuni satu sama lain. Banyak hal yang mungkin ada dalam kehidupan kita, bahwa kita menjadi miskin. Miskin untuk berbagi, miskin untuk berbuat baik, miskin untuk melihat kebaikan orang lain, miskin untuk mewartakan kebaikan Allah. Yesus datang ingin memperbaharui cara hidup kita, cara hidup dunia, agar hidup dunia menjadi kaya, kaya akan kehidupan ilahi Allah, kaya akan gambaran-gambaran surga di dalam kehidupannya. Yesus juga hari ini datang membawa pembebasan bagi orang-orang tawanan, bahwa kita semua adalah orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang tertawan oleh kekuasaan iblis, oleh dosa. Maka Tuhan ingin membebaskan kita dari keterpenjaraan dosa, keterpenjaraan iblis. Yang berikut, Ia datang untuk membiarkan orang-orang buta melihat. Saudara-saudari, kita juga buta sesungguhnya. Dunia ini buta untuk melihat Allah, buta melihat kebaikan Allah. Tuhan ingin memulihkan kebutaan hati kita, kebutaan pikiran kita, kebutaan jiwa kita, agar kita dibukakan untuk melihat kebaikan Allah, dan kita bisa mewujudkan kabar sukacita kebaikan Allah itu dalam kehidupan sesama. Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, saudara-saudari, keadilan harus nampak dalam kehidupan ini. Kebenaran harus dinyatakan. Banyak orang yang tertindas oleh karena mereka mewartakan kebenaran. Dan Yesus ingin bahwa kebenaran ini terus dinyatakan, agar kekuasaan-kekuasaan dunia oleh tangan-tangan besi harus dihancurkan. Kita juga tertindas oleh kedosaan kita sendiri. Yesus ingin membebaskan itu dengan darahnya sendiri, dengan kekuatan cintanya sendiri. Dan yang terakhir, Yesus ingin datang membawa rahmat Tuhan dalam hidup manusia. Bahwa kasih karunia Allah ingin agar kita hidup di dalam rahmat-Nya. Karena rahmat Tuhan akan menuntun kita kepada keselamatan. Maukah kita menerima? Itu hal yang terpenting. Maukah kita menerima? Atau malah kita menolak Yesus? Seperti pada zaman dahulu, orang menolak kehadiran Elia, orang menolak kehadiran Elisa, bahkan di tanahnya sendiri Yesus ditolak. Akhirnya mereka tidak mengalami kasih karunia Allah. Tuhan hari ini datang dalam hidup kita, datang dalam pribadi setiap orang. Ia ingin datang membebaskan kita. Ia ingin datang membawa kabar sukacita keselamatan itu. Mari kita terima dengan sukacita, agar kita kembali pun kepada pangkuan Allah dengan sukacita. Semoga berkat Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa memberkati kita hari ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.